Akhlak pribadi Rasulullah saat tak ada yang melihat. Bagaimana jika saya katakan bahwa kemuliaan terbesar Rasulullah bukan saat beliau memimpin perang, bukan saat Fatu Makkah, bukan saat ribuan manusia berbaiat di hadapannya, tetapi justru saat beliau sendirian, saat tidak ada kamera, tidak ada manusia, tidak ada pujian, di tengah malam yang sunyi, dalam gelapnya rumah sederhana, di atas tikar kasar yang membekas di punggungnya. Disitulah kemuliaan itu terlihat paling nyata. Beliau adalah Muhammad, manusia paling agung yang pernah berjalan di muka bumi. Namun, apa yang membuat beliau begitu mulia? Hari ini kita tidak berbicara tentang peperangan, tidak tentang strategi, tidak tentang politik. Hari ini kita akan masuk ke dalam rumah beliau, ke dalam malam beliau, ke dalam pribadi beliau. Bulan sabit misi utama, menyempurnakan akhlak. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Perhatikan kalimat itu. Bukan untuk membangun kerajaan. Bukan untuk menumpuk kekuasaan. Bukan untuk mengejar dunia. Tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah sendiri yang memuji beliau dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala hulukin azhim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam 4. Bayangkan, Allah, Rabb semesta alam, memuji akhlak seorang manusia. Bukan kekayaannya. Bukan keturunannya. Bukan kekuatannya. Tetapi akhlaknya. Lalu bagaimana akhlak pribadi beliau ketika tidak ada orang lain? Rasulullah di sepertiga malam. Di saat manusia terlelap. Di saat dunia sunyi. Di saat tidak ada yang melihat. Rasulullah bangun. Bukan karena alarm. Bukan karena kewajiban. Tetapi karena cinta. Beliau berdiri dalam sholat malam begitu lama. Hingga kedua kakinya bengkak. Ketika ditanya oleh istrinya, "Mengapa engkau melakukan ini padahal dosamu telah diampuni?" Beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Lihatlah." Beliau tidak berkata, "Aku takut neraka." Beliau tidak berkata, "Aku ingin surga." Beliau berkata, "Bersyukur." Inilah akhlak pribadi yang jarang terlihat. Sholat malam beliau bukan sekadar gerakan. Itu dialog cinta antara hamba dan Rabb-nya. Dada beliau terdengar seperti air mendidih. Karena tangis yang tertahan. Beliau menangis bukan karena lemah. Tetapi karena hatinya hidup. Bandingkan dengan kita. Betapa sering kita menunda sholat. Betapa sering kita merasa berat bangun malam. Padahal beliau, manusia paling mulia. Justru yang paling takut dan paling tunduk. Cara Rasulullah tidur. Sekarang mari kita lihat sesuatu yang sederhana. Bagaimana Rasulullah tidur? Beliau tidak tidur di kasur empuk. Tidak ada bantal mewah. Tikar kasar membekas di tubuhnya. Ketika seorang sahabat melihat bekas itu dan menangis, Rasulullah berkata, "Bagiku dunia ini seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya." Lihat perspektifnya. Dunia bukan rumah. Dunia hanya persinggahan. Sebelum tidur beliau berwudu terlebih dahulu. Membaca doa sebelum tidur. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. Mengusap seluruh tubuhnya. Tidur miring ke kanan. Hal kecil? Tidak. Itu konsistensi. Akhlak pribadi bukan dibentuk oleh momen besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang terus dijaga. Cara beliau berbicara. Sekarang kita lihat lisan beliau. Rasulullah tidak pernah berbicara tergesa-gesa. Kata-katanya jelas. Tertata. Jika dihitung, bisa dihitung. Beliau tidak memotong pembicaraan orang lain. Beliau tidak pernah berkata kasar. Tidak pernah mencela. Tidak pernah menghina. Bahkan kepada musuhnya. Jika beliau berbicara, beliau sering mengulang hingga 3 kali agar dipahami. Artinya, beliau peduli apakah orang lain mengerti. Lisan beliau bersih.
Dan hari ini, berapa banyak lisan kita melukai orang lain? Padahal kita mengaku mencintai beliau. Rasa malu yang tinggi. Salah satu sifat pribadi beliau adalah malu. Para sahabat mengatakan, rasa malu beliau lebih besar daripada gadis pingitan. Tetapi bukan malu karena takut manusia. Malu karena takut kepada Allah. Malu melakukan dosa. Malu melanggar batas. Malu mengecewakan Rabb-Nya. Di zaman sekarang, malu sering dianggap kelemahan. Padahal dalam Islam, malu adalah cabang iman. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling kuat imannya. Kesederhanaan yang menggetarkan. Rumah beliau kecil. Bulan demi bulan berlalu tanpa api menyala di rumahnya. Makanan beliau sering hanya kurma dan air. Namun tidak ada keluhan. Tidak ada protes. Tidak ada rasa kurang. Karena hati beliau penuh. Apa gunanya dunia jika hati kosong? Dan apa ruginya sederhana jika hati kaya? Akhlak pribadi beliau adalah keseimbangan. Beliau kuat dalam ibadah. Lembut dalam hati. Tegas dalam prinsip. Rendah hati dalam pergaulan. Sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita mencintai Rasulullah? Atau hanya mengaguminya? Karena cinta itu meniru. Jika kita benar mencintai beliau, maka sholat kita akan berubah. Cara tidur kita berubah. Cara berbicara kita berubah. Bukan karena terpaksa, tetapi karena rindu. Rindu menjadi seperti beliau. Namun, yang kita bahas hari ini baru sisi pribadi beliau. Bagaimana ketika beliau berada di tengah manusia? Bagaimana beliau memperlakukan anak-anak? Bagaimana beliau bersikap kepada istrinya? Bagaimana kepada pembantu? Bahkan kepada musuhnya? Dunia modern berbicara tentang hak asasi manusia. Tetapi 1400 tahun lalu, Rasulullah sudah mempraktikannya dengan sempurna. Di episode berikutnya, kita akan melihat sisi sosial beliau. Dan mungkin, kita akan semakin malu. Karena ternyata akhlak beliau jauh melampaui standar kemanusiaan hari ini. Jangan lewatkan. Karena semakin kita mengenal beliau, semakin kita sadar bahwa kita belum benar-benar mencintainya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.